Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian sehat dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran matematika bersama Bu Nurul. Kali ini kita akan belajar pada matematika kelas 7 masih dengan bab pertama, bilangan bulat, pada video bagian keempat. Pada video kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung saja, apa sih perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat? Perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Pada SD sudah dijelaskan ya. Contoh, 4 dikalikan 5 itu artinya sama dengan 4 ditambah 4. 4-nya diulang sebanyak 5 kali. Atau bisa juga diubah atau dibalik. 5 ditambah 5. Kalau kita gunakan angka 5 berarti angka 5-nya sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita gunakan bilangan pokoknya 4, angka 4-nya di sini sebanyak 5 kali. Tapi kalau kita pakai bilangan pokok 5, 5-nya sebanyak 4 kali. Jadi dibalik ya. Sedangkan pembagian adalah kebalikan atau inverse dari perkalian. Jika A dibagi B sama dengan C, maka B dikalikan C itu sama dengan A. Begitupun sebaliknya. A dibagi C sama dengan B, maka C dikalikan B sama dengan A. Contoh, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Itu artinya 7 dikalikan 4 itu sama dengan 28. Atau 28 dibagi 4 itu nilainya sama dengan 7. Karena 4 dikalikan 7 sama dengan 28. Tanda untuk hasil perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama untuk perkalian terlebih dahulu. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikalikan positif sama dengan negatif. Negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Ini harus dihafalkan ya. Sekarang untuk tanda pada pembagian. Positif dibagi dengan positif, hasilnya sama dengan positif. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya sama dengan positif. Ini juga harus dihafalkan ya. Kesimpulannya, hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat yang bertanda sama adalah bilangan positif. Sedangkan hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat yang berbeda tanda adalah bilangan negatif. Maksudnya bertanda sama. Tuh, seperti tadi, positif dengan positif, hasilnya adalah positif. Negatif dengan negatif, hasilnya juga positif. Jadi kalau bertanda sama untuk perkalian maupun pembagian, hasilnya adalah positif. Sedangkan berbeda tanda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Untuk sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, itu ada 5 jenis. Yang pertama, sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang keempat, memiliki unsur identitas. Dan yang terakhir, sifat distributif. Yang pertama, sifat tertutup, yaitu perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga.
A dikali B sama dengan C. Dengan A, B, dan C itu adalah anggota bilangan bulat. Contoh, negatif 7 dikalikan 4 sama dengan negatif 28. Seperti tadi sudah Bu Nurul jelaskan, negatif dikali positif hasilnya sama dengan negatif. Kalau berbeda tanda, negatif dikali dengan positif hasilnya adalah negatif. 7 dikalikan 4 hasilnya artinya 7 ditambah 7. 7-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali ya. 7 ditambah 7. Berapa 7 ditambah 7? 14. 14 ditambah 7? 21. Tambah 7? 28. Karena negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 28. Mengerti ya? Contoh kedua. 8 dikali 3 sama dengan Di sini positif dikali dengan positif, hasilnya juga nanti positif. 8 dikali 3 itu artinya 8 ditambah 8 ditambah dengan 8. 8-nya sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 24. Sekarang yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Yaitu perkalian dua bilangan bulat akan tetap memperoleh hasil yang sama walaupun letak bilangannya ditukar. Rumusnya, A kali B itu nilainya sama dengan B dikalikan A. Contoh, negatif 7 dikalikan dengan positif 4, itu nilainya sama dengan positif 4 dikalikan negatif 7. Awalnya negatif 7 ada di depan. Sekarang yang di ruas kanan negatif 7 ada di belakang. Awalnya positif 4 ada di belakang, pada ruas kanan, positif 4 ada di depan. Itu nilainya akan tetap sama. Negatif 7 dikalikan 4 tadi berapa? Negatif 28. Sekarang 4 dikalikan negatif 7, hasilnya sama dengan berapa? Sama, berapa? Negatif 28. Jadi tidak mempengaruhi ya. Untuk contoh yang kedua, silakan difahami sendiri, dicoba sendiri kenapa hasilnya bisa begini. Kalau tidak mengerti, bisa ditanyakan pada bu guru. Kalau sudah dimengerti, boleh dilanjutkan videonya. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu perkalian 3 bilangan bulat tidak dipengaruhi oleh urutan bilangan yang akan dikalikan. Kalau tadi 2, sekarang 3 bilangan. A dikali B dikali C, pada ruas kiri, pada ruas kanan, A kali B kali C. Yang membedakan pada ruas kiri dan ruas kanan hanya letak tanda kurungnya. Awalnya yang dikurung yang depan, A dan B. Sekarang yang ruas kanan yang dikurung yang belakang, yaitu B dengan C. Pada perkalian tidak akan mempengaruhi hasilnya. Contoh, 8 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 8 dikali 3 dikali 2. Awalnya 8 dikali 3. Sedangkan pada ruas kanan yang dikurung adalah 3 dikali 2. Sekarang coba dikerjakan dulu. 8 dikali 3. Berapa anak-anak 8 dikali 3? Berarti 8 ditambah 8 ditambah 8. Berapa? 24. Berarti 24 dikali 2 itu sama dengan 8, turun ya 8-nya tetap, dikalikan 3 dikali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Sekarang 24 dikali 2 sama dengan berapa? 24-nya berarti sebanyak 2 kali. Berapa? 48. Itu sama dengan 8 dikali 6. 8-nya sebanyak 6 kali. Dijumlahkan. Berapa? Sama 48. Mengerti ya? Untuk contoh kedua, masih tetap sama. Silahkan difahami sendiri. Dicoba-coba sendiri kenapa hasilnya bisa begini. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan pada Bu Nurul. Kalau tidak, lanjut. Yang keempat,
memiliki unsur identitas. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian, yang artinya jika bilangan bulat dikalikan dengan 1 atau sebaliknya, hasilnya bilangan itu sendiri. Ini rumusnya, contoh saja langsung ya. 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, 8-nya sebanyak 1 kali, jadi nilainya sama dengan 8. Kalau 1 dikalikan 8, itu nilainya juga 8. Jadi 1 adalah unsur identitas untuk perkalian. Contoh kedua, silakan dipahami sendiri. Yang kelima, sifat distributif. Di sini ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Langsung ke contoh. 7 kali negatif 2 ditambah 4. Berarti kalau di sini tandanya positif, itu artinya distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi jika kita kalikan satu-satu, awalnya 7 dikalikan dengan negatif 2, ini ditulis, lalu ditambah 7 dikalikan dengan 4. Sesuai dengan rumus ya. Di sini A kali B ditambah C, itu nilainya sama dengan A dikali B, dulu ditulis awal. Di sini tandanya positif, baru ditambah A dikali C. Positif, A kali C. Ya, sama ya. Sekarang, 7 dikali negatif 2, berapa? 7 kali 2 berapa? 14. Karena positif dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif. Nanti berarti di sini negatif 14 ditambah 7 kali 4. Tadi berapa? 28. Jadi negatif 14 ditambah 28. Negatif 14 ditambah 28 berapa? Saya punya hutang 14, tapi saya punya barang 28. Artinya barang saya masih atau masih punya hutang? Masih ya? Berapa barang saya masihnya? 14. Ini jawabannya. Contoh yang kedua, silakan dipahami sendiri. Sekarang sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, hanya terdapat satu sifat, yaitu sifat tertutup. Pada pembagian bilangan bulat, tidak berlaku sifat komutatif maupun sifat asosiatif. Sifat tertutup, yaitu pembagian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. A dibagi B sama dengan C. Dengan A, B, dan C, semuanya adalah anggota bilangan bulat. Contoh, 49 dibagi 7 sama dengan 7. Ketiga-tiganya di sini adalah anggota bilangan bulat ya. Yang kedua, 36 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 4. 36 adalah bilangan bulat positif, negatif 9 itu bilangan bulat negatif, dan negatif 4 itu adalah bilangan bulat negatif. Maka yang berlaku untuk pembagian hanya sifat tertutup. Sekarang pembagian dengan bilangan 0. Untuk menentukan hasil pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0, perlu diingat kembali tentang perkalian bilangan bulat dengan bilangan 0. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A itu sama dengan 0. Tapi A-nya tidak boleh 0 ya. Jadi kalau pembilangnya itu boleh 0, tapi penyebutnya tidak boleh 0. Tidak berlaku kalau 0 dibagi 0. Karena kalau penyebutnya yang 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Kalau bilangan bulat biasa dikalikan dengan 0, hasilnya kan 0. A kali 0 sama dengan 0. Jadi kalau 0 dibagi A sama dengan 0. Tapi kalau untuk 0 dibagi dengan 0, atau bilangan berapapun dibagi dengan 0, misalnya 3 dibagi